Materinya sama area vektor, jadi nanti kemungkinan di GSLC akan lebih banyak latihannya ya, sama assignment ya. Untuk outline-nya hari ini ada apa pengertian untuk array ya, deklarasi array di Java itu seperti apa, two dimensional array, array list, vektor, dan array list versus vektor ya. Jadi seperti halnya di sini ya, definisi array sama ya, jadi nggak berubah ya. Jadi homogen data type yang punya yang namanya dimensi tertentu ya, dan bersifat sekuensial. Nah, intinya dia akan menyimpan beberapa elemen data dalam bentuk collection ya. Strukturnya masih ingat strukturnya array? Masih ya? Ya, sama ya. Dia pakai indeks ya, pakai indeks dari 0, startnya dari 0. Ya, startnya dari 0 sampai dengan jumlahnya sampai dengan n-1 ya. Jumlah elemennya n-1. Nah, kalau di Java, teman-teman deklarasinya seperti ini ya, hampir mirip-mirip ya dengan di C. Jadi tipe datanya, kemudian ada bracket array ya, bisa langsung diinisialisasi, langsung buka kurung kurawal nilainya berapa, atau manual ya, manual initialization, dipanggil dulu nama variabelnya, baru set nilainya satu persatu ya. Kalau ini ya sudah sering ya, char of array ya, sama halnya string ya. Tapi kalau string array berarti ya kita bisa menggunakan beberapa string data ya. Kalau di C nggak bisa ini ya, nggak ada ya. Langsung pakainya ini char of array, cuman satu string ya. Kalau kita mau punya beberapa string ya berarti harus bikin beberapa character of array atau two dimensional array ya. Terus nah, contohnya gimana? Contohnya sama. Kalau kita mau bikin katakanlah dalam looping data ya, ceritanya ini ada data mahasiswanya dan nilai IPK-nya gitu ya. Kita bisa set nilainya sesuai dengan index of array-nya ya. Jadi 0 itu nilainya Andre, 1 itu bunga, dan seterusnya ya. Nah, processing array sama ya, uniform data type can process repeatedly by the same way ya. Jadi bisa beberapa proses berulang ya. Contoh kita mau ambil pencarian data angka yang terbesar ya. Nilai max-nya itu berapa sih? Nilai max-nya kita set mulai dari indeks 0 ya. Kita looping sampai n-1 datanya. Kemudian kita ubah ya, kita comparison ya, kita bandingkan antara nilai per indeksnya dengan nilai max-nya ya. Karena nilai max-nya kita set dari indeks ke 1 atau indeks ke 0 ya, data ke 1 atau indeks ke 0, dia akan lanjut dibandingkan dengan indeks ke 1, 2, dan seterusnya sampai menemukan nilai maksimalnya ya. Ataupun ketika kita mau summarize ya sama ya, langsung total plus sama dengan nilai setiap datanya, yaitu array index I ya. Ini ya, seperti ini. Nah, kalau duplication gimana? Jadi kita bisa duplicate array ya, tapi
nggak boleh dengan cara seperti ini ya. Misal kita punya source array-nya 2, 3, 1, 5, 10, kita bikin variabel baru target array of integer-nya. Kita nggak boleh sama dengan langsung seperti ini. Nah, yang boleh seperti apa? Yang boleh kita bisa yang namanya, nah ini. Pertama menggunakan manual ya, manual cloning. Jadi kita looping secara manual satu persatu. Kita isi data target array sesuai indeksnya ya. Atau dengan cara array copy ya, ataupun dengan cara clone. Nah, kalau array copy menggunakan sistem .array copy, source-nya ya, source array-nya koma, nah ini ada source position. Jadi indeks keberapa yang mau di copy. Terus kemudian destination-nya sampai destination position-nya. Jadi kalau kita mau set 0 dari 0, datakan 0 sampai untuk targetnya juga mulai dari datakan 0. Terus terakhir baru jumlah data yang mau di copy. Jadi katakanlah kita punya 10 data, kita mau copy hanya 5 data di awal, berarti source positionnya 0, destination positionnya 0, total datanya kita bisa set 5. Berarti nanti hanya 5 data yang akan di copy. Katakanlah mau 10, ya bisa pakai cara apa? Ya, di manual tulis 10 atau length data dari array-nya. Kalau nggak mau static, ganti total datanya itu dengan array.length ya. Terus atau juga bisa menggunakan cara yang ketiga yaitu clone ya. Tapi kalau clone, teman-teman harus pastikan strukturnya seperti ini dulu ya. Jadi tipe datanya harus sama, integer. Terus kemudian source array-nya .clone ya, source.clone. Kemudian kita bisa set number clone-nya 0-nya sama dengan 10. Ini untuk ubah doang ya, untuk ubah nilainya. Nah, caranya yang perlu dipastikan yang ini, yaitu tipe datanya baru source array.clone. Nah ini ya. Simple yang mana? Antara cara ke-1, ke-2, ke-3. Kalau ditanya simpelnya, simpel mana? Kalau simpel yang ketiga ya. Asalkan ya dengan catatan bener-bener duplicate semuanya ya. Karena kalau clone kita nggak bisa sesuaikan ya. Tapi kalau ditanya lebih fleksibel mana antara cara 1, 2, dan 3? Cara ke berapa? Cara ke 2 ya. Cara kedua lebih fleksibel. Karena apa? Kita bisa tentukan target source dan destination positionnya ya. Kita mau ambil dari data keberapa, dari indeks keberapa, itu kita bisa set ya. Kalau ini ya cara manual lah ya. Kalau kalian butuh kondisi ya, ini adalah cara yang paling tepat ya. Jadi mau duplicate tapi ada suatu conditionnya, berarti wajib menggunakan cara looping manual ya. Nah, kalau di simulasiin ya seperti ini ya. Jadi before copy-nya source array-nya, content source array-nya 2, 3, 1, 5, 10, target array-nya belum diketahui, after copy sama. Beda hanya kalau dengan cara ini ya. Nah, kalau cara ini nanti
ya target array-nya juga nggak terisi ya teman-teman ya. Clone tidak sama dengan apa namanya istilahnya, kalau teman-teman pernah lihat biasanya kita bisa initiate sebuah variabel ya, di mana isinya itu adalah suatu variabel ya. Berarti kalau di memori isinya adalah variabelnya, bukan nilainya ya. Ibarat kata kalau di C kayak addressingnya kayak gitu ya. Kalau two dimensional array, teman-teman bisa store matriksnya atau tabelnya. Contohnya bisa kayak ini. Nah, kita bisa set nilainya ya. Kalau two dimensional array, urutannya row atau kolom dulu. Row dulu, baru kolomnya. Nah, untuk prosesinya contohnya seperti ini untuk array 2 dimensi. Deklarasinya langsung 2 bracket ya. Nilainya berarti 1, 2, 3 itu akan jadi row-nya ya. Kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya kalau kita mau tambahkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk array sama two dimensional array di Java? Gak ada? Oke, kalau gak ada saya lanjut. Nah, untuk maksimum value-nya untuk dimensionnya seperti ini ya. Jadi boolean berapa, integer, boolean false, numeric, byte, integer, long, float, double, karakternya, stringnya. Nah, kalau di Java teman-teman bisa menggunakan yang namanya ini for each loop ya. Jadi tanpa harus deklarasi variabel. Kalau teman-teman biasanya kalau looping harus ada variabel counternya ya, integer i atau integer apalah namanya. Kita bisa tanpa counter ya. Kita menggunakan for each. Caranya gimana? Sintaknya sama, for, tapi deklarasi parameternya beda. Kita masukkan tipe datanya, nama variabel, titik 2 array-nya ya, array-nya. Kemudian baru kita bisa ambil setiap value-nya ya. Jadi MyList value ini langsung ambil data per index ceritanya ya, tanpa harus kita deklarasi counternya. Nanti dia akan otomatis nge-counter sejumlah data array kita. Jadi kalau katakanlah MyList ini ada 10 data ya, dia akan looping sebanyak 10 data. MyList value-nya adalah nilainya ya. Tapi pastikan tipe datanya sesuai ya. Jadi kalau kita declare ya, kita sudah tahu MyList itu tipenya double, berarti di sini kita deklarasikan tipe datanya double ya. Double, kemudian nama variabel value-nya. Ini nama array-nya, ini nama variable value. Jadi bebas mau diganti apapun ya. Mau saya ganti A doang, saya ganti M. Yang penting di sini nanti tinggal diganti aja untuk print-nya. Untuk passing array gimana? Untuk passing array ya mirip-mirip ya. Kita bisa langsung passing dengan data yang kita punya. Katakanlah kita punya array of integer 6 isinya 7,5. Nah, kita tinggal panggil functionnya langsung ya, function swap, kemudian kita kirimkan langsung nama variabel dari array-nya ya. Di sininya, di parameternya sama, disesuaikan dengan tipe data yang kita mau lempar apa, tipe data array-nya. Jadi kalau semisal array-nya array of integer ya, di sininya parameternya array of integer. Jangan di sini double, di sini integer ya. Oke. Terus kemudian untuk passing data juga sama lainnya. Parameter mengikuti dengan tipe data yang akan dikirimkan.
ya nilainya apa. Kalau nilainya di sini adalah string atau boolean, ya berarti di sini disesuaikan parameternya. Ini contoh untuk swap nilai ya. Jadi dari 7 ke 5 jadi 5 ke 7. Jadi nilai indeksnya ini, indeks ke 0 dan indeks ke 1 yang dirubah. Bisa nggak kalau misal saya punya katakanlah 5 data, tapi saya yang mau swap 0 sama nilai data ke 1 sama nilai data ke 5 misal. Berarti parameternya tinggal kita ubah indeks ke 0 dan indeks ke berapa? Data kelima indeks ke 4 ya, n-1 ingat. Return array juga sama. Jadi misal kalau kita mau balikan suatu metode atau function itu mengembalikan nilai sebuah array, berarti pastikan ya tipe data dari metode atau functionnya sesuai ya. Kalau yang mau dibalikan nilainya adalah array of integer, berarti tipe data metode atau fungsinya array of integer juga sama ya. Kalau di sininya kita mau double ya berarti pastikan di sini double, array of double juga. Sampai sini untuk yang return array method masih sama harusnya, nggak terlalu beda jauh dengan C. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, sekarang baru. Nah ini di Java kalian akan ketemu ya namanya ada dua, array list dan vector ya. Jadi array list class dan vector class. Jadi array list class sama vector class berarti ini adalah sebuah wrapper ya. Kata kuncinya ini kelas, sebuah kelas ya. Berarti dia adalah sebuah wrapper class. Di dalamnya udah ada metode atau functionnya. Apa aja? Seperti add, element, clear, clone, contains, get, is empty, remove, size, dan set. Kalau teman-teman lihat metode yang ada di sini ya, itu sudah memudahkan kalian ya. Contohnya aja. Kalau teman-teman mau ngitung size of array gimana? Kalau di array biasa, size of ya. Kalau di sini kita menggunakan size di array list. Kalau kita mau ambil ya katakanlah data ke berapa, data indeks ke berapa, biasanya gimana? Nama variabel array, terus bracket ya, kotak, indeks ke berapa, tutup ya. Sekarang bisa pakai .get indeks ke berapa. Jadi .get 0 misalnya gitu. Ya, returnnya langsung elemen dari indeks tersebut ya. Kalau kita mau clear di array biasa gimana? Looping satu-satu ya. Ini langsung .clear, itu langsung menghapus semua elemen dalam array list ya. Kalau add gimana? Add elemen ya ini. Ini add elemen ke dalam list. Berarti harus apa? Kalau array biasa, nama variabel array, bracket indeks ke berapa sama dengan nilainya apa ya. Kalau di sini teman-teman bisa .add elemen ke berapa ya. Langsung kalau ini add elemen itu langsung menambahkan langsung ke elemennya tanpa harus ke indeksnya. Berarti ini langsung elemen terakhir dari arraynya ya. Terus contents ini kalau kita mau searching ya. Kalau di array biasa teman-teman harus, kalau searching di array biasa gimana?
looping ya, harus bikin loopingnya dulu, cek if kalau sama ya, baru actionnya apa ya. Kalau di sini teman-teman langsung bisa dot contains elemennya ya, itu otomatis langsung searching dalam array listnya gitu ya. Is empty itu buat cek kalau kosong atau enggaknya dari list atau array listnya. Kalau pakai array gimana ngecek datanya kosong atau enggak? Ada nggak? Ada nggak di array? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Harus looping, harus cek. Remove, nah remove elemen sama ya, harus cek elemennya dulu baru di remove kan, biasanya gitu kan. Kalau ini bisa langsung remove indeksnya, indeks keberapa yang mau dihapus itu. Nah harusnya kalau di Java, kalau kalian udah kenal array list, nggak mungkin pakai array biasa. Harusnya ya sudah nggak zaman ya, ibarat kata gitu ya. Harusnya kalau kalian pakai Java, datanya disimpan ke array list ataupun nah ini, ataupun vektor. Nah jadi kalau vektor itu hampir sama dengan array list, tapi dia dynamic size-nya ya, jadi bisa berkembang atau bertumbuh ya. Isinya vektor ya, hampir mirip metodenya dengan array list ya. Perlu hafal ini nggak? Ya nggak usah ya. Kalau nanti pakai editor kayak VS Code, pakai Eclipse, pakai autocomplete aja udah ada keterangannya ya. Sekilas lihat harusnya dari nama functionnya udah kelihatan ya. Kalau di vektor kita bisa ada function ini, elemen add ya. Ini sama halnya kalau kita panggil nama variabel array-nya indeks keberapa ya, itu sama halnya seperti itu. Kita bisa tambahkan langsung ke indeks tersebut ya. Ini kayak seperti itu, insert element add. Nah ini ya, kalau elemen add-nya itu mirip kayak yang get di array list tadi. Kita mau ambil elemen dari indeks tersebut. Is empty sama, remove sama, set sama. Set ini bentar. Ini untuk set posisi indeksnya ya. Kalau yang ini, kalau ini insert untuk elemennya. Nah, perbedaannya berarti di sini. Kalau di vektor itu menggunakan yang namanya synchronize ya. Itu bekerjanya di thread ya, dan tidak bisa yang namanya double thread ya. Kalau di array list itu kita bisa menggunakan yang namanya collision thread ya. Kita bisa multiple di situ. Terus secara penggunaannya ya, kalau array list berarti jauh lebih pendek atau lebih simpel dibandingkan vektor ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa coba praktekkan ya beberapa contoh tadi ya. Misal kayak penggunaan array.
Katakanlah kita punya data array of integer dengan nilai sebagai berikut. Kemudian kita mau tampilkan nilainya. Kalau menggunakan for biasa, kita bisa inisialisasi variabelnya i kurang dari Oke. Jadi contoh pertama, kita tampilkan data array-nya dengan for biasa. Nah, kalau saya pengen tampilkan ini menggunakan for each, kira-kira gimana? For di sininya apa? Integer. Integer apa? Integer apa? Integer I. Kenapa I? Kalau saya kasih nilai nama X boleh kan? Boleh? Boleh ya. Di sini nama variabel value-nya, jadi bebas, ya. Nggak harus i, ya, nggak harus x. Saya tulis val pun ya boleh, ya, bebas. Kemudian yang di belakang, yang punya masker siapa ya?
Ada dua ya. Yang ini yang ngobrol terus ini di belakangnya, yang berdua ini, yang berdua ngobrol terus nih. Lanjutannya apa? Ya kalian berdua ngobrol terus. Kok telinga-telinga kalian? Lanjutannya apa? Untuk for each. Yang masker di belakang tahu nggak lanjutannya apa? Lanjutannya apa tahu nggak? Di depan sini, pindah depan. Yang dua pindah depan sini juga. Yang satu sana aja, biar gak ngobrol. Oke, lanjutannya apa? Array datanya. Berarti ini ya, variabel array datanya. Terus lanjut untuk di bagian printnya berarti kalau saya mau bikin yang sama persis outputnya seperti ini. File plus 1 yang mana? Yang di sini. Ini file plus 1. Terus udah gini doang. Gak ada dirubah lagi nih. Array data file, I-nya diganti file. Apanya? Ini diganti file plus 1. Iya, gini. Apa? Di dalam bracketnya file plus 1. Ini. Ada yang punya jawaban lain? Saya mau print outputnya sama posisi ini, tapi dengan cara for each. Oh coba Pak, itu kan yang integer file itu kan cuma ngeprint angka di array-nya. Kita kan butuh indeksnya Pak. Jadi di luar for loop-nya itu bikin integer indeks dulu 0, habis itu di for loop sebelum si sort-nya indeks plus plus. Jadi sama indeksnya habis itu sudah ditambah sama file. Katakanlah integer I sama dengan 0 di sini.
Atau tadi bikin indeksnya dulu Pak, terus kemudian Habis for loop sebelum sisa di plus plus. I-nya plus plus di sini. Sebelumnya sisa Pak. Sebelum System out. oh di sini. Iya. Di plus plus. Oke, terus Di dalam print lainnya yang file plus satunya ganti file aja Pak. Ganti yang I plus plus Pak. I plus plus. Iya, aja nggak sih Pak? Di plus plus. Yang di atasnya dihilangin. Ini dihilangin. Yang itu jadi I plus plus. I plus plus. Terus yang di bawahnya langsung file aja Pak. Bisa akses Anda tadi. Langsung file aja. Ini. Iya Pak. Sama jawabannya? Sama enggak? Tadi dari satu. Jadi inisialis dari satu. I-nya 1. Ya, kalau kalian mau inisialis 1 oke lah di sini. Ya, sini I plus 1 gak apa. Di sininya berarti langsung I ya. I plus plusnya bisa taruh sini. Nah. Jadi perbedaan for sama for each apa? Kalau pondok mirip kayak yang di C Pak. Kalau for itu for itu dia langsung iterate berdasarkan value di dalam array. Oke, betul ya. Jadi ketika di for each itu langsung ke value-nya. Jadi integer file ini isinya langsung datanya, ya, data tanpa indeks, ya, data tanpa indeks. Nanti kalau ibarat kata ini array list, array of list, array of integer, data array list integer, bukan array list ya, saya jadi ngomong array list, data array of integer, isinya adalah 1, 3, 10 dan seterusnya, tergantung jumlahnya data, ya. Dia akan berganti tergantung jumlah, tergantung datanya, tanpa adanya namanya indeks, ya. Berarti kalau kita menggunakan for each kita nggak punya indeks, teman-teman, ya. Terus gimana cara biar tetap punya indeks, Pak? Ya, kita harus initiate indeksnya secara manual, ya. Kalau kalian mau samakan dengan indeks, ya mulainya dari 0. Tapi kalau kebutuhannya untuk labeling doang, ya, buat tampilan doang, ya bisa mulai dari 1, nggak harus dari 0, ya. Ceritanya kan ini data ke 1 sampai data ke 6, ya. Kalau kita ngomong indeks ke 0 sampai indeks ke 5, berarti kita bisa start dari 0, gitu ya. Paham? Paham? Oke. Ini untuk yang for each, ya, di array, ya. Terus kalau kita mau duplicate, ya, tadi ada berapa cara duplicate. Katakanlah ini adalah source datanya, kita bikin target data,
seperti ini. Tadi ada 3 cara untuk duplikasi yang benar. Yang pertama dengan cara apa? Looping atau repetition ya. Berarti gimana caranya kalau dalam looping? Kita tinggal inisialisasi for ya, for biasa. Kita set indeksnya dari 0 sampai dengan length atau n min 1 ya. Makanya ini i kurang dari lengthnya, sama artinya. Terus kemudian i plus plus. Nah, terus isinya gimana? Cara menulisnya gimana? Kita mau duplicate dari source data ke target data dengan cara looping. Berarti target data ke i sama dengan source data ke i. Nah, ini kalau kita mau lihat hasilnya, misal saya bukan ini. Apa yang salah? Ah, target data. Oh. Apa yang salah? Betul. Berarti kita set berapa? Coba. Enam. Tujuh. Lima nggak sih? Coba yang salah. 5. Harusnya 5. integer target data sama dengan new int dalam gini dalam kata 6 ini. Nah, ini untuk cara pertama. Cara kedua pakai sistem array copy ya. Sistem dot array copy, terus kemudian buka kurung, tutup kurung. Yang pertama itu apa? Source data, kemudian source positionnya, terus target datanya,
koma, destination positionnya, koma, lengthnya aja. Apa nih? Source data. Jawab. Oh enggak mau ya. Tadi gini. Kalau masih berubah. Gak bisa ya. Source data length itu bisa cuma nggak ada ya. Kita nggak bisa pakai length di luar ya. Kalau ada solusi lain nggak nih? Pakai buat ses of server ya. Untuk baca length array di luar loop. Ada nggak di Java? Coba cari length of array di Java. Kalau di luar loop bisa nggak? Ada? Ada? Ketemu? Atau enggak ada? Kalau di Redis kan pakai size, misalnya dot size. Data size. Ketemu? Nggak ada. Hah? Kalau nggak selfie, kalau nggak selfie,
Bisa. Saya salah. Saya typo. Kenapa nggak kalian benarkan? Typo. Typonya di mana tadi? Link data. Recopy. Cara yang ketiga, pakai clone. Caranya gimana kalau pakai clone? Target data sama dengan tipenya, ya, tipenya sama integer array, kemudian source data dot clone nih. Source datanya dot clone. Apa sih? Oh, nah ini ya. Looping pakai recopy dari sistem ataupun pakai clone. Katakanlah saya ingin hanya ambil 3 angka dari data sumbernya. Lebih baik pakai yang mana? Tiga aja. Atau enggak 8. Satu-satu. Pakai yang mana? Pakai apa? Recopy. Gimana jadinya berarti? Yang perlu diubah berarti jumlah datanya ya. Saya pengen jumlah datanya 3. Mana? Nah, tapi kopi semua nih. 3 data desa. 10, 4, 5, 12. Betul. Total banyaknya data 0, 3. Oh, salah. Saya salah copy. Kan ini saya print harusnya target data. Nah, ini ya. Hanya 3 data. Kalau mau ubah positionnya, berarti saya hanya mau ambil data ke 3 sampai terakhir misal. Data ke 3 sampai terakhir. Berarti kita bisa ubah source positionnya ke berapa? 2. Jumlah datanya sebenarnya 4. Kalau saya tetap mau posisinya
posisinya sama, ya saya bisa geser ya, destinasi posisinya. Nah, kalau ini lebih fleksibel ya. Tapi kalau mau based on condition ya cara manual adalah yang terbaik ya. Sampai sini sudah clear untuk duplicate array. Aman ya harusnya. Nah, kalau untuk array list ya, kalau tadi kita bikin array list gimana caranya? Nah, ini. Nih, kita bisa menggunakan kelas yang namanya array list ya. Berarti array list, terus kemudian tipenya apa? Nah, saya lupa pengen. Array list sama dengan array list. Oh ya, namanya array data. Ada ini saya ubah ya, bentar. Array list Java. Ini array list. Oh, di awal dong. Ini apa? Jangan lupa import dulu ya. Saya lupa. Kita butuh import Java util array list-nya ya. Nah, begitupun kalau vektor ya sama ya. Integer, bentar, saya nggak bisa inisialisasi seperti ini. Kalau saya pakai integer, nah kalau seperti ini berarti kita bisa pakai array data ya, array data
dot add gitu ya. Nah, misal source data .add, kalau kita mau tambahkan seperti ini ya, .add kalau kita mau bikin state kayak gini bisa nggak ya? Kita gunakan collection extend. Kalau kita mau initiate langsung semua datanya pakai release bisa nggak? Ya, kalau kita mau inisialisasi langsung banyak data, kita bisa masukkan arraynya ke dalam array list ya, pakai tambahan library arrays ya. Jadi ini arrays.aslist ya, ibarat kata kayak kita bikin array data of apa gitu ya, terus kita masukkan ke dalam konstruktornya array list ya. Kalau enggak ya kita harus satu persatu kayak tadi ya. Ya kalau enggak ya harus seperti ini, kita harus add elemennya ya, add elemen sebanyak data yang kita mau inputkan. Kayak ini. Kalau kita menggunakan beberapa fungsinya kayak clear ya, berarti nanti kita bisa hapus semuanya ya langsung. Gimana caranya ya, kita misalnya ya ini datanya, terus nah ini ya, otomatis semua elemen data dari array listnya akan dihapus ya. Bisa juga kita clone
ya berarti kita harus deklarasikan array list yang sama ya, kemudian kita clone ke objeknya, berarti ke array list yang baru namanya. Kalau contains itu untuk mencari, berarti cocoknya harusnya nilainya apa? Kalau contains itu nilainya apa berarti? Kalau kita pakai dot contains element, jadi kalau seperti ini misalnya, elemen atau datanya, kalau kita print hasilnya apa? Kira-kira isinya apa? Kalau contains kan untuk searching elemen. Resultnya apa? Ya, resultnya adalah true or false. Ya, jadi langsung nilai bentuknya boolean true or false. Terus kalau get, getnya ini adalah get apa? Index ya. Jadi kalau seperti ini dot get index 1 ya nilai value dari index 1 yaitu 3 ini ya. Kalau kita pakai dot is empty ya ini. Dot is empty berarti isinya apa? Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya false, karena kan gak kosong ya. Jadi hasil dari function atau metode isEmpty itu true or false ya. Jadi kalau kalian mau bikin conditional ya bisa nih kayak isEmpty, cek datanya kosong nggak. Kalau kosong kita insert gitu ya, itu bisa conditional gitu ya. Remove itu remove by index ya. Jadi katakanlah kita lakukan kita hapus indeks ke 0. Ya, datanya berarti akan berkurang ya. Karena apa? Ya, indeks ke 0 tadi data ini, data kesatunya dihapus. Berarti hanya tinggal 5 data. 5 data ya? 6 data, 5 data. Size berarti return banyaknya data dari array list-nya ya. Nah ini jumlahnya 6 data. Kalau set index elemen, nah ini kita menambahkan sesuai elemennya. Misal source data dot set di indeks ya. Misal saya mau indeks kedua ya, koma elemennya adalah 34. Nah kalau seperti ini apa yang terjadi? Saya set indeks kedua nilainya 34 ya. Indeks kedua atau data ketiga itu akan
gantikan dengan nilainya 34. Kalau semisal saya set indeks ke-7, hasilnya error ya. Karena apa? Nggak ada indeks ke-7, datanya cuma sampai 6 ya. Adanya indeksnya sampai ke 5 indeksnya ya. Kalau datanya sampai ke 6, indeksnya udah sampai ke 5. Berarti kalau saya ganti ini 6, sama ke indeks ya, bukan data ya. Ingat, ini indeks bukan data ya. Kalau kita ngomong data, memang datanya jumlahnya 6, tapi indeksnya sampai 5, N-1 ya gitu. Terus untuk yang vektor sama ya, vektor caranya sama ya, mungkin sedikit bedanya ada di bentuk inisialisasinya aja ya. Kalau vektor bentuknya gitu ya, tinggal panggil library vektor ya. Nah, bedanya kalau vektor ya, kita bisa dynamic size ya. Kalau tadi udah pasti, kalau 6 ya 6, tapi kalau vektor bisa adjustable ya, bisa bertambah atau bisa berkurang tergantung jumlah data yang kita masukkan kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak.